ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Asom. Kalau pernah dengar, beliau disebut Al-Asom itu karena emang beliau orang yang sangat terjaga. Ibrahim Al-Asom ini ulama miskin, pengen haji. Setiap ada orang yang berangkat haji, beliau kayak ngucapin selamat gitu, terus melepaskan. Pas pelepasan jamaah haji, beliau selalu baper, nangis sendiri di pojok rumah. Dilihat sama putrinya, kayaknya ayah pengen banget haji nih, tapi gak cukup nafkah. Anaknya yang putri yang paling sulung nanya, "Pah, kenapa sih papa gak haji aja?" Kata Ibrahim Al-Asom, "Nak, kalau ayah haji, terus yang nafkahin kalian siapa? Biaya haji mungkin murah, tapi nafkahnya siapa? Sementara istrinya, keluarganya gak ada yang nafkahin selain suaminya ini, orang tua." Akhirnya anaknya bilang, "Allah yang menafkahi kami. Berangkatlah wahai ayah, serahkan kami kepada yang lebih baik daripada ayah, yaitu Allah." Terus anaknya nanya, ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki?" Ini anak luar biasa nih. Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ayahnya bilang, pemakan rezeki, sama seperti kamu dan yang lain. Ya kalau gitu serahkan kami kepada pemberi rezeki. Berangkat wahai ayah. Beneran. Ibu gimana? Udah ibu biar aku aja yang ngobrol sama ibu mah. Biarin ayah berangkat haji, nanti biar Allah yang jaga kita. Setelah dibujuk akhirnya setuju. Berangkat nih Ibrahim Al-Asom. Berangkat. Di tengah jalan berdoa, "Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepada Engkau. Engkau sebaik-baik yang menjaga, yang memelihara. Saya aja Engkau pelihara, apalagi keluarga saya." Akhirnya berangkat. Hari pertama nafkah yang disiapin sama ayah mereka masih cukup. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat mulai kurang nih. Udah nggak cukup makanannya, rotinya habis. Cuma ada air putih doang, korma udah habis. Mulailah ibunya mengeluh kepada anak yang perempuan. "Ini gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu akhirnya ayah berangkat. Terus kita gimana, nasib kita gimana?" Dan seterusnya ngeluh. Anaknya nanya lagi kepada ibunya, "Mah, ayah kita itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" Kata mahnya, "Ya, pemakan rezeki sama dengan kita, tapi kan tetap harus ikhtiar." Ya udah, kalau gitu pemakan rezeki telah pergi, sedangkan pemberi rezeki terus menjaga kita. Allah kan gak pergi, yang pergi itu yang makan rezeki, Allah gak pergi. Jadi tenang aja mah, sabar sedikit. Karena kalau Allah mau ngasih kejutan, Allah biasanya suka ngasih ujian dulu. Kenapa dikasih ujian? Supaya Allah ngelihat kita tuh pantas gak sih dapat kejutan dari Allah. Ini penting nih ya. Kalau Allah pengen ngasih kita surprise, Allah biasanya nguji dikit. Kenapa diuji? Karena Allah pengen lihat kita tuh pantas gak sih dapat surprise yang luar biasa dari Allah. Kalau kita bersabar, Allah kasih tuh kejutan yang luar biasa. Sabar mah, sabar. Gak lama kemudian lewatlah satu rombongan dari raja. Rombongan pangerannya lewat berburu kehabisan air. Akhirnya ada satu pengawal datang ke rumah Ibrahim Al-Asom, ngetuk pintu minta tolong diberikan air. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya rombongan pangeran, kita kekurangan air, boleh minta air dari sumur kalian?" Kata istrinya, "Boleh, silakan ambil aja sesukanya." Air berlimpah, akhirnya ngambil, dibawa ke pangeran. Sampai di rombongan pangeran ini mereka minum, airnya manis. Gak seperti air sumur yang lain, kayak dikasih gula gitu, manis banget airnya. Ini air kok manis? Akhirnya pangerannya heran, "Nih kamu dapat dari sumur mana sih kok airnya kok rasanya manis dan segar gitu?" Kayak es teh manis lah pokoknya ya. Airnya manis, segar, habis makan warung Padang kan es teh. Akhirnya mereka balik ke rumah itu, tanya, "Ini rumah siapa?" "Ini rumah Ibrahim Al-Asom." "Oh, Ibrahim Al-Asom selebgram itu gitu." Kan terkenal Ibrahim Al-Asom waktu itu jadi selebgram, semua orang tahu, tapi nggak tahu wajahnya, cuma tahu namanya, nama besar lah ya. "Oh, Ibrahim Al-Asom ulama besar itu ahli tasawuf." Ya, seperti yang orang-orang sering ngomong-ngomong. "Oh, kalau gitu kami merasa terhormat bisa minum air yang berkah dari rumahnya Ibrahim Al-Asom." "Wah, ibu kemana?" "Ibrahim Al-Asom lagi berangkat haji." "Apa yang kalian butuhkan?" "Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami." Kan harga diri ya, nggak mau mengemis. Akhirnya pangeran ini ngomong ke semua menteri, "Keluarkan semua barang-barang berharga kalian, serahkan kepada keluarga Ibrahim Al-Asom sebagai bentuk terima kasih karena udah nolong kita ngasih air." Akhirnya mereka ngasih emas segala macam berpeti-peti gitu, taruh di rumah Ibrahim Al-Asom dan mereka melanjutkan perjalanan. Setelah mereka pergi, anak perempuan ini bilang lagi, "Mah, ayah itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" "Wah, pemakan rezeki." Allah yang semangat sekarang.
Mamanya udah semakin yakin. Ayahnya pulang, harta itu belum habis. Selama beberapa tahun mereka bisa makan tanpa harus bersusah payah. Nah ini artinya tingkat keyakinan kepada Allah itu setelah ikhtiar pastinya memberi kita kejutan-kejutan yang kita nggak pernah bisa ngebayangi. Nah dalam hidup kita kadang-kadang harus berani bertaruh karena Allah. Kan kita sering gambling karena manusia kan? Kita gambling ngutang ke satu perusahaan yang nanti bayarnya lebih mahal, lebih bertambah. Kita ngutang 10 juta, bayarnya jadi 13 juta. Kita gambling, ketutup lah. Orang saya nanti untungnya sekian-sekian. Gambling kan? Kenapa kita berani gambling kepada makhluk yang bahkan tidak ada niat baik untuk menolong kita? Tetapi kita tidak berani gambling kepada Allah yang bahkan berjanji pasti akan menolong kita selama kita di jalannya. Kenapa nggak berani gambling kepada Allah? Nikah tunggu